Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali di pembelajaran daring pada hari ini, khususnya untuk kelas 11 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik, mapel perangkat pembangkit. Bagaimana anak-anak kabar hari ini? Semoga sehat semua ya. Oke, sebelum kita mempelajari materi pada hari ini, sejenak kita berdoa semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Ala hadiniyah wa ala bunyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya kalau untuk ya kan stain. Amin. Oke anak-anak, untuk pembelajaran daring pada hari ini mapel PP atau perangkat pembangkit, Bapak akan memberikan materi tentang charging dan discharging baterai, khususnya pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Di pertemuan minggu yang lalu sebenarnya Bapak kan sudah mengadakan ujian. Jadi ujian satu persatu kalian menjelaskan sistem kerja daripada PLTS. Namun karena kondisi pandemi ini sehingga kemarin belum selesai ya, baru separuh. Tidak apa-apa, nanti pada saat pertemuan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan hari ini Bapak akan memberikan materi tentang charging dan discharging baterai pada PLTS. Ya, bisa dilihat. Anak-anak masih ingat ini adalah gambar daripada rangkaian sistem kerja daripada PLTS. Sedikit ya, Bapak akan saya mengulang mereview pada pembahasan PLTS ini ya. Jadi komponen utama PLTS itu adalah ada panel surya atau solar cell, ada SCC atau solar charge controller, ada baterai dan inverter. Nah, cara kerjanya adalah seperti ini. Mula-mula sinar matahari ya diserap oleh panel surya sehingga menghasilkan tegangan listrik DC. Nah, tegangan yang dihasilkan oleh panel surya ini kisaran antara 12 sampai 18 volt. Tentunya nilai tegangan yang selalu naik turun itu, berubah-ubah itu tidak mungkin langsung kita chargingkan ke atau kita caskan ke baterai. Nah, makanya perlu adanya SCC ini, yang mana solar charge controller ini adalah fungsinya untuk memonitor dan menstabilkan tegangan sebelum dicaskan ke baterai ya. Jadi dari panel surya tegangan yang dihasilkan masuk ke SCC, oleh SCC nanti akan disalurkan ke baterai untuk dicas ya. Nah, dari baterai tegangan itu akan disalurkan ke inverter ya. Apa kemarin anak-anak fungsi dari inverter ini? Fungsi dari inverter ini adalah untuk merubah tegangan DC dari baterai diubah menjadi tegangan AC, untuk merubah tegangan searah diubah menjadi tegangan bolak-balik. Kenapa kok harus berubah menjadi tegangan bolak-balik atau tegangan AC? Ada yang masih ingat? Ya, karena beban peralatan listrik yang ada di rumah kita itu menggunakan atau membutuhkan tegangan AC atau bolak-balik, seperti televisi, kulkas, lampu dan lain-lain. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak, tegangan yang dihasilkan dari panel surya ini langsung dibebankan ke beban, langsung digunakan ke beban. Misalnya langsung digunakan ke, bisa dilihat itu, ini anak-anak,
langsung dibebankan ke lampu. Tentunya lampunya harus menggunakan lampu yang bertegangan DC atau searah. Nah, bisa langsung dibebankan. Kapan hari kan kita kan sebagian sudah praktikum ya, wiring atau merangkai PLTS dalam skala yang sederhana. Jadi langsung dibebankan ke beban atau lampu DC. Nah, ini sekilas Bapak jelaskan sistem kerja daripada PLTS. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, Bapak akan konsen atau lebih fokus ke baterai ya, lebih fokus ke baterai, yaitu sistem charging atau discharging, atau sistem pengecasan dan pembebanan atau pengurasan. Jadi baterai itu sebagai storage atau tempat untuk menyimpan tegangan yang dihasilkan dari panel surya itu tadi. Jadi baterai itu bisa di charging, di cas ya, diisi, dan baterai itu bisa di discharging atau dikuras atau dibebankan ke beban. Nah, konsepnya seperti apa? Anak-anak bisa lihat di gambar di depan ini. Ya, misalnya ini ada baterai, spesifikasinya adalah 12 volt 100 Ah ya. Sekilas kemarin Bapak sudah menjelaskan ke kalian 100 Ah itu artinya apa, atau 100 ampere hours. Nah, maksudnya Ah itu adalah ampere hours atau ampere jam. Nah, kalau baterai memiliki spesifikasi seperti tersebut itu artinya apa? Misalnya 12 volt 100 Ah artinya adalah baterai tersebut mampu mengalirkan arus listrik sebesar 100 ampere selama 1 jam. Coba ulangi ya, 100 Ah itu artinya adalah baterai tersebut mampu mengalirkan arus listrik sebesar 100 ampere selama 1 jam. Ya, artinya adalah seperti itu. Atau bisa juga besar daya yang dibangkitkan baterai atau baterai tersebut mampu menghasilkan daya sebesar 1200 watt hours. Dari mana? Kita kalikan saja dari spesifikasi baterai tersebut. 12 volt 100 Ah. Kita kalikan 12 volt kali 100 Ah adalah 1200 watt jam. Atau artinya baterai tersebut mampu menghasilkan daya sebesar 1200 watt selama 1 jam. Silakan dipahami ini anak-anak. Karena nanti kita akan mempelajari atau lebih banyak ke baterai ini. Jadi konsep dasar dari baterai ini Anda harus paham. Ya, konsep charging dan discharging ini Anda harus paham. Arahnya kemana? Nanti anak-anak akan bisa merencanakan bagaimana membangun PLTS. Nah, konsep dasar charging dan discharging baterai ini anak-anak harus paham. Ya. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, kita mulai dari charging dulu atau pengisian. Nah, baterai ini ya bisa diisi atau dicas. Itu bisa dilakukan oleh beberapa cara. Misalnya, yang pertama, kalau lihat gambar di depan ini, proses pengecasan baterai itu menggunakan solar cell atau panel surya. Bisa dilihat di sebelah kiri ini ya. Terus pengecasan yang bisa dilakukan ke baterai yang kedua adalah bisa menggunakan power supply. Jadi power supply atau biasa disebut adaptor ya. Jadi nanti adaptor ini membutuhkan tegangan input dari tegangan jala-jala PLN 220 volt. Jadi ada rangkaian power supply menggunakan trafo, diturunkan tegangannya disesuaikan dengan baterai tersebut.
atau istilahnya itu kalau anak-anak tahu biasanya di bengkel-bengkel itu istilah sterek gitu loh. Nah seperti itu. Jadi menggunakan power supply untuk melakukan charging atau pengisian ke baterai tersebut. Namun untuk konsep ini kita akan menggunakan panel surya atau solar cell ya. Nah misal kalau ada baterai ya, spesifikasinya adalah 12 volt 100 Ah, maka ya panel surya yang digunakan bisa menggunakan, misalnya seperti contoh ini adalah 12 volt 10 ampere ya, bisa menggunakan panel surya spesifikasinya seperti itu. Pak, kalau misalnya menggunakan 12 volt 5 ampere bisa enggak? Bisa saja. Kaitannya sama apa? Ya, besar ampernya dari panel surya tersebut, semakin besar ampernya, maka sistem charging atau pengisian baterai tersebut juga akan cepat. Begitu sebaliknya, kalau arusnya itu kecil, ya misalnya di bawah 10 ampere atau 5 ampere, itu proses pengisian aki atau baterai tersebut juga akan turun, waktunya akan semakin lama. Sebagai contohnya gini anak-anak, dulu kan Bapak pernah menjelaskan ke kalian ya, gadget kalian itu, HP kalian itu kan membutuhkan tegangan 5 volt. Nah sementara di pasaran karakteristik chargernya HP itu bermacam-macam. Jadi biasanya charger yang orisinil atau bawaannya HP pada saat Anda membeli itu biasanya memiliki arus atau ampere yang besar, biasanya 2 ampere anak-anak. Jadi semakin besar arusnya, maka proses charging atau pengisian HP tersebut juga semakin cepat. Makanya teknologi, seiring perkembangan teknologi, charger yang digunakan itu semakin besar arusnya. Ya, sampai sini paham ya anak-anak? Oke, Bapak lanjutkan. Nah misalkan kalau ada ini baterai dengan spesifikasi 12 volt 100 Ah ampere hours, ini akan di charging atau akan diisi menggunakan panel surya dengan spesifikasi 12 volt 10 ampere. Nah sekarang pertanyaannya, berapa lama proses charging atau pengisian baterai tersebut hingga baterai tersebut sampai penuh? Nah dengan asumsi baterai tersebut posisinya adalah kosong ya. Ini secara teoritis ya, bisa dilihat. Nah, proses charging, Anda lihat spesifikasi dari baterai tersebut adalah 100 Ah dibagi 10 ampere. 10 ampere ini dari mana? 10 ampere ini dari spesifikasi daripada panel surya. Jadi 100 Ah dibagi 10 ampere sama dengan 10 hours atau 10 jam. Nah ini artinya apa? Ini artinya apa? Bentar. Artinya adalah baterai tersebut bisa terisi penuh ya selama 10 jam dengan menggunakan panel surya 12 volt 10 ampere. Ini bisa dilihat di layar anak-anak, 1 jam pertama 10 ampere, 1 jam kedua 10 ampere hingga 10 jam, sehingga baterai ini bisa penuh ya. Nah ini kondisinya penuh. Jadi baterai tersebut dengan spesifikasi 12 volt 100 ampere hours bisa di charging dengan menggunakan panel surya 12 volt 10 ampere selama 10 jam. Nah sekarang kalau ada kasus lain ya dengan spesifikasi baterai yang sama 12 volt 100 ampere hours misalnya, tapi dia akan dicas menggunakan panel surya yang spesifikasinya lebih tinggi 12 volt 20 ampere misalnya. Nah jadi proses chargingnya ini membutuhkan waktu berapa lama? Tinggal dimasukkan seperti rumus yang tadi, 100 ampere hours yang dihasilkan dari spesifikasi baterai
dibagi dengan arus maksimal yang dihasilkan oleh panel surya, yaitu 20 ampere. Jadi sama dengan 5 hours atau 5 jam. Artinya baterai ini bisa terisi penuh ya, menggunakan panel surya 12 volt 20 ampere selama 5 jam. Ini 1 jam pertama, 1 jam kedua, 1 jam ketiga, keempat hingga kelima sampai kondisi baterai ini penuh. Sampai sini paham ya anak-anak proses charging atau pengisian baterai? Kalau tidak ada, saya lanjutkan proses discharging atau pembebanan. Jadi pengurasan maksudnya seperti itu. Nah, tentunya proses discharging ini membutuhkan beban. Nah, dalam konteks ini beban yang digunakan adalah lampu DC ya. Anda lihat baterainya ini spesifikasinya 12 volt 100 Ah dan lampu DC ini adalah 12 volt 12 watt ya. Kita menggunakan lampu 12 volt 12 watt. Tentunya ini harus sama anak-anak, tegangan antara baterai dengan beban ini harus sama ya. Nah, proses pengurasan atau pembebanan baterai ke beban. Nah, bagaimana perhitungannya proses discharging baterai ini? Anda lihat, kita konversi ke daya dulu, ke watt dulu ya. Baterai kita konversi ke watt, lampu DC juga kita konversi ke watt ya. Bisa dilihat 12 volt kali 100 Ah dibagi 12 watt ya. 12 ini dari 12 voltnya baterai, 100 ampere hoursnya ini dari 100 ampere hoursnya baterai, 12 watt ini dari lampu ya. Jadi kita bagi, jadi daya daya maksimal yang mampu dihasilkan oleh baterai ini adalah 1200 watt hours dibagi 12 watt, jadi 100 jam, 100 hour. Artinya seperti ini ya. Kalau baterai itu kondisi penuh ya, baterai 12 volt 100 ampere hours ini kondisi penuh, dia mampu menyalakan lampu DC ini 12 watt ini selama 100 jam. Jadi secara teoritis artinya seperti itu anak-anak ya. Saya ulangi lagi ya, baterai ini mampu menghasilkan daya sebesar 1200 watt ya, sehingga dia mampu menyalakan lampu DC ini sebesar 12 watt selama 100 jam ya. Bisa dipahami? Atau bisa seperti ini juga rumusnya. Kita menggunakan rumus menggunakan ampere hoursnya dari arusnya ya. 100 Ah ini adalah spesifikasi baterai, 12 watt per 12 volt ini adalah spesifikasi dari lampu DC ya. 12 bagi 12 1, jadi adalah 100 ampere hours dibagi 1 ampere, ketemunya adalah 100 hours atau 100 jam. Sama, perhitungannya sama, tergantung nanti spesifikasi apa yang ditampilkan di lampu tersebut. Kalau misalnya sudah ditampilkan dalam bentuk watt ya, tinggal kita konversi baterainya ke dalam watt sehingga parameter itu bisa sama ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini ada contoh lagi yang kedua, sama proses discharging atau pembebanan atau pengurasan. Nah, namun kita menggunakan lampu DC yang spesifikasinya beda. Kalau sebelumnya kita menggunakan yang 12 watt, kita menggunakan yang 40 watt. Bagaimana cara proses discharging ini perhitungannya? Bisa dilihat, kita masukkan 12 volt kali 100 ampere hours dari baterai dibagi 40 watt, ketemunya adalah 1200 watt hours dibagi 40 watt, ketemunya adalah 30 jam ya. Berarti kalau dibandingkan dengan yang tadi, lebih lama yang mana? Ini bisa 100 jam dengan beban lampu 12 watt ya. Kalau ini bebannya 40 watt
dia hanya mampu mensuplai selama 30 jam. Jadi artinya adalah semakin besar daya lampu tersebut, maka waktu backup baterai tersebut atau waktu pengurasan baterai tersebut akan semakin lambat, ya, semakin cepat gitu. Kalau bebannya lebih tinggi, baterai tersebut semakin cepat habis, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada ya? Nah, kalau ada pertanyaan dari video pembelajaran ini bisa langsung japri ke Bapak, nanti akan saya jelaskan. Jadi anak-anak, tips dari pembelajaran hari ini kaitannya dengan PLTS, khususnya baterai atau aki. Supaya baterai atau aki itu bisa awet dalam implementasinya PLTS ini, yang perlu diperhatikan adalah pertama, dalam penggunaan baterai atau discharging baterai, ya, itu jangan sampai lebih dari di bawah 50%. Tujuannya apa? Supaya baterai tersebut bisa awet. Ya, kalau contoh ini kan baterai itu bisa membebani 40 watt selama 30 jam. Itu artinya sampai baterai itu habis. Nah, kalau bisa jangan seperti itu. Jadi pada saat level baterai itu mencapai 50%, itu kalau bisa sudah pembebanan di stop. Ya, jadi kalau dalam konteks ini supaya baterai itu bisa awet, jadi pembebanan lampu sebesar 40 watt ini bisa dilakukan hanya separuhnya saja, 15 jam saja. Nah, kalau kita menginginkan tetap, Pak, ini harus tetap 30 jam. Solusinya bagaimana? Ya, Anda harus menambah baterai tersebut. Ini kan contohnya adalah satu baterai. Jadi kalau kita mengejar backup selama 30 jam, Anda harus menggunakan 2 baterai, ya. Jadi pada saat level kedua baterai itu mencapai 50%, dia tetap mampu membackup beban lampu 40 watt tersebut selama 30 jam. Tentunya baterai itu harus dirangkai paralel. Nah, seperti itu. Itu tips yang pertama. Jadi penggunaan baterai itu jangan sampai di bawah 50% supaya baterai tersebut awet. Ya. Terus tips yang kedua supaya baterai itu bisa awet adalah pada saat proses charging atau pengisian, dipastikan tegangan yang dipakai untuk charging, source-nya itu misalnya dari solar panel atau dari power supply, itu diusahakan tegangannya itu harus sama dengan baterai. Kalau baterai yang Anda gunakan membutuhkan tegangan input 12 volt, ya, power supply yang digunakan juga tegangannya harus 12 volt supaya baterai itu bisa tidak over tegangan gitu. Kalau Anda menggunakan panel surya, ya, nah ini yang perlu Anda perhatikan. Panel surya itu kan tegangannya kan rating, maksudnya rating itu antara kisaran 12 sampai 18 volt. Itu bisa dites. Nah, makanya dalam sistem PLTS itu dipakailah SCC, Solar Charge Controller, yang mana fungsinya untuk memonitor tegangan yang dihasilkan oleh panel surya. Ya, distabilkan, disesuaikan dengan tegangan baterai, yaitu 12 volt. Karena perlu Anda ketahui anak-anak, panel surya ini kan nggak tentu, karena dia tergantung dari terik matahari. Kalau panas ya dia bisa maksimal menghasilkan tegangan bisa mencapai 18 volt. Kalau agak redup mendung, nah dia bisa turun. Begitu. Bahkan dia bisa tidak menghasilkan tegangan sama sekali kalau malam hari karena tidak ada sinar matahari. Nah, itu 2 poin tips supaya baterai itu bisa awet. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama adalah jangan sampai membebani baterai itu sampai ke level di bawah 50%. Itu yang pertama. Yang kedua, proses charging atau pengisian tegangannya itu harus disesuaikan atau disamakan dengan tegangan baterai. Oke anak-anak, mungkin itu materi Mapel PP untuk hari ini tentang charging dan discharging baterai
yang digunakan untuk instalasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Saya kira cukup anak-anak untuk pertemuan hari ini ya. Bapak selalu mengingatkan kepada kalian, yang pertama adalah untuk selalu sholat 5 waktu tepat waktu. Yang kedua, taati dan patuhi apa yang diperintahkan oleh orang tua kalian. Dan yang ketiga, tetap semangat untuk selalu belajar dengan rajin dan tekun. Saya kira cukup anak-anak untuk pertemuan Mapel PP pada hari ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini melalui daring ini, materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bapak akhiri, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.